Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Delana Citra dengan NPM 2013-053134 dari kelas 2C PGSD Unila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Baik, yang pertama ada pengertian identitas nasional. Menurut Kunto Wibisono tahun 2005, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa atau nasion dengan ciri khasnya, yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Identitas nasional bersifat buatan karena identitas nasional itu dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Identitas nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identitas fundamental, terdiri dari Pancasila yang merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua ada identitas instrumental, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada identitas alamiah, terdiri dari suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan. Selanjutnya ada fungsi identitas nasional. Yang pertama, identitas nasional berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Dan yang keempat, identitas nasional berfungsi sebagai perlindungan diri dari dampak negatif globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Berikut ini merupakan identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, ada konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, ada bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, ada konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional karena di Indonesia ada berbagai macam bahasa daerah dan memiliki ragam bahasa yang unik sebagai bagian dari ciri khas daerah masing-masing. Yang kedua ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara yang lainnya. Nah, lanjut, yang ketiga ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan kekuatan liriknya itulah Indonesia Raya segera menjadi saloka sakti pemersatu bangsa, dan dengan semakin dilarang oleh Belanda, semakin kuatlah ia menjadi penyemangat dan perekat bangsa Indonesia. Yang keempat ada lambang negara, yaitu Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A, bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila.
Nah, lanjut. Yang kelima ada semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keenam ada dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Yang ketujuh ada konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Yang kedelapan ada bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ayo kita lanjut yang ke-9. 9 ada konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berpikir, cara bertingkah laku bangsa Indonesia sebagai interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek astagatra atau kondisi geografis, kekayaan alam, dan kemampuan alam, serta Ipolek Sosbud Hankam. Yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai suatu budi dan daya manusia yang tidak ternilai harganya dan mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia, baik pada masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke implementasi identitas nasional. Implementasi identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu tadi pembahasan tentang identitas nasional dan identitas nasional Indonesia. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.